Jemaat boleh mengikuti saluran online yang disediakan di YouTube channel Media SIBBL dan anda boleh kongsikan ini kepada rakan jemaat yang lain agar mereka juga dapat beribadah bersama-sama di dalam ibadah online yang akan datang. Sepanjang ketiadaan ibadah raya, jemaat masih boleh menyalurkan atau memberi wang persembahan dan persepuluhan dengan menggunakan kaedah money transfer atau bank in ke akaun atas nama Gereja Sidang Injil Borneo Bandar Labuan 03 80 1000 220 Hong Leong Bank. Bagi jemaat yang mempunyai sebarang pertanyaan, jemaat boleh menghubungi ke pimpinan gereja untuk tindakan lanjut. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom semua, selamat pagi. Mari kita sama-sama angkatkan pujian ini bersama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
Shalom semua, selamat bertemu bagi seluruh jemaat SIB Bandar khususnya, dan amnya kepada seluruh jemaat Tuhan yang menuntun ataupun mengikuti ibadah SIB Bandar Labuan pada minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, merupakan seorang pribadi yang sangat baik, setia, besar setianya, besar kasih setianya. Itulah Tuhan kita. Kita tidak perlu merasa ragu-ragu atau bimbang atau perlu merasa satu pikiran yang negatif terhadap Tuhan dan Allah kita, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah pencipta bumi segala isinya dan termasuk kita semua manusia. Hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan kepada jemaat sekalian dengan satu tema firman Tuhan yang pernah saya ambil ataupun sampaikan sebagai pengongsian firman Tuhan, sebagai renungan harian firman Tuhan yang telah menjadi amalan para pastoral team SIB Bandar Labuan sejak 1 hari bulan Januari tahun ini, dan itu akan berterusan sehingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke, tema firman Tuhan pada kali ini adalah bertajuk menanggapi rencana Allah bagi manusia. Kali lagi, menanggapi rencana Allah bagi manusia. Saya senang untuk membawa kita melihat ataupun mengerti, memahami maksud perkataan menanggapi. Menanggapi bermaksud menerima, memahami. Maksudnya apabila kita mendengar sesuatu pernyataan ataupun sesuatu penjelasan daripada seseorang pribadi, kita memahami, kita mengerti apa yang disampaikan, kita memahami dan kita menerima. Apabila kita memahami, kita mengerti apa yang dimaksudkan, dan kita seterusnya bersetuju untuk mengerjakan ataupun untuk mematuhi, melaksanakan apa yang perlu, apa yang diminta daripada penjelasan tersebut. Itulah yang dimaksudkan menanggapi. Manakala rencana adalah merupakan rancangan ataupun sesuatu perkara yang dirancang, diatur, yang menjadi satu cadangan ataupun keinginan, idaman dan juga impian yang hendak dicapai. Jadi daripada tema ini yang berbunyi menanggapi rencana Allah bagi manusia, sudah tentu kita akan belajar lebih jauh lagi dikaitkan dengan rencana dari sudut Tuhan, yang melibatkan Tuhan ataupun Allah yang kita sembah. Oke, apakah rencana Allah bagi manusia? Saya percaya kita semua sudah menghafal beberapa ayat yang boleh kita lihat di dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru, dan sudah semestinya yang paling populer adalah dalam Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10.
Yesus ini adalah kata-kata Yesus sendiri yang berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu adalah rencana Allah bagi manusia. Sejak daripada awal, daripada penciptaan bumi segala isinya dan manusia yang pertama, Allah punya rencana yang indah. Allah telah merancang, Allah telah menyusun, Allah telah menetapkan satu rencana atau rancangan Allah sendiri untuk manusia yang telah diciptakan, suatu kehidupan, sesuatu yang indah dalam kehidupan manusia, yang mana dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 ini, yaitu supaya kita semua manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, itu adalah rencana Allah. Dan ditambah pula ataupun ditambah lagi satu perkataan atau satu ayat daripada Yesus Kristus sendiri juga yang menyatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan saya percaya ini semua adalah merupakan ayat hafalan kita. Kalau kita orang dewasa tidak mampu untuk menghafal ayat ini, maka kita akan kalah dengan sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Yang berbunyi Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, rencana atau rancangan Allah bagi manusia, selain daripada bukan setakat mempunyai, supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, tetapi supaya setiap manusia mempunyai hidup, beroleh hidup yang kekal, beroleh hidup yang kekal. Itulah rencana Allah bagi manusia. Sangat indah kan? Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang berkuasa, memiliki segala kuasa di bumi dan di surga. Dia adalah Allah yang sempurna. Kalau Allah itu sempurna, maka setiap rancangan, sewaktu Dia berencana, apapun rencana yang dirancang oleh Tuhan, oleh Allah, semuanya pasti jelas dan sempurna. Saya mengajak saudara, daripada tema ini saya mengajak jemaat sekalian untuk belajar dua keadaan, dua cara bagaimana manusia atau orang menanggapi rencana Allah bagi manusia. Ada dua cara ataupun ada dua jenis penanggapan orang manusia, yaitu yang pertama secara positif dan yang kedua secara negatif. Ini adalah merupakan hal ataupun perkara yang memang saling bergandengan. Kalau ada positif, pasti ada negatif. Ini adalah pasangan ataupun gandengan perkataan ataupun satu keadaan yang sangat bertentangan. Tidak akan boleh bersatu ataupun bergabung. Kalau dia negatif, negatif lah. Kalau positif, positif lah. Saya masih ingat dalam pembelajaran waktu dari sekolah rendah dulu, kita belajar sains, mata pelajaran sains, di mana sebuah magnet, kalau kutub dia yang bertentangan,
kita boleh belajar daripada sana keadaannya, apa situasi yang berlaku, di mana keadaan ataupun cara manusia ini dalam hal menanggapi rencana Allah dengan dua keadaan, yaitu dengan cara positif dan negatif. Saya mengajak kita untuk melihat cara manusia atau cara orang menanggapi rencana Allah ini secara negatif dulu. Lepas itu baru kita lihat dari sudut positif. Apabila di dalam keadaan cara manusia menanggapi rencana Allah di dalam secara negatif, kita akan melihat dan kita boleh merujuk, mengimbas kembali pada penciptaan awal dunia ini dan manusia, di mana kita melihat dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa iblis itu yang merupakan musuh manusia, terutama sekali orang-orang percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti untuk merancanakan banyak perkara bermacam-macam cara dengan tujuan untuk menggagalkan rencana Allah yang baik, yang indah itu bagi manusia. Ada beberapa tokoh yang tidak boleh dijadikan teladan atau contoh yang baik dalam Alkitab dalam hal menanggapi rencana Allah bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pribadi yang pertama adalah memang tidak bukan adalah manusia yang pertama. Siapakah manusia yang pertama itu? Pastilah Adam dan Hawa. Kita tahu dalam Alkitab dikatakan Tuhan ataupun Allah mencipta manusia itu dan ditempatkan di Taman Eden dan diberi tanggung jawab ataupun diberi kekuasaan ke atas seluruh taman itu dan seluruh tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok di dalam taman itu, bahkan termasuk binatang. Tetapi walaupun mereka ini diberi kuasa sepenuhnya, namun Tuhan telah meletakkan satu pokok di tengah-tengah taman itu sebagai satu ruang. Bukan tujuannya untuk supaya sengaja Tuhan membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran, tetapi sebenarnya itu ditetapkan oleh Tuhan, diletakkan di situ sebagai satu cara menilai kehidupan, menilai pendirian, menilai bagaimana manusia itu, mampukah manusia itu untuk mengerti kehendak atau menanggapi rencana Allah bagi mereka berdua, waktu itu mereka masih berdua, ataupun sebaliknya. Akhirnya terbukti bahwa bila iblis yang menyerupai ular yang besar, kelihatannya seperti ular sawah. Ular sawah ada di depan kita, terutama wira-wira SAB Bandar Labuan, minta maaf kepada ular sawah. Kalau dia limpas di depan, pasti menjadi mangsa. Pada waktu ini ular itu telah mempengaruhi kedua manusia, Adam dan Hawa, sehingga mereka akhirnya melanggar perintah Tuhan dan mereka jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan, dan akhirnya mereka keduanya diusir keluar dari taman itu. Itu adalah Adam dan Hawa. Dan sejak hari itulah manusia telah menjadi
alat iblis untuk memberontak terhadap Allah, menjadi manusia yang suka melakukan kejahatan, melakukan pemberontakan terhadap Allah, sehinggalah pada saat ini. Oke, manusia yang kedua ataupun individu, pribadi. Pada zaman Nabi Nuh, banyak manusia ataupun manusia pada ketika itu. Kita mencatat di dalam Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5. Saya baca di sini yang berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini adalah bukti bahwa manusia pada zaman Nabi Nuh adalah manusia yang jahat. Semua jahat kecuali firman Tuhan mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sekalipun boleh dikatakan semua orang manusia pada zaman Nuh adalah orang yang jahat, tetapi masih ada pribadi yang hidup bergaul dengan Tuhan, dengan Allah, takut akan Allah, menghormati Allah, dan melakukan kehendak Allah. Oke, yang ketiga adalah bangsa-bangsa Israel sendiri. Sejak keluar dari Mesir, dari perhambaan di Mesir, keluar saja menyeberangi Laut Teberau, dan mereka memulai kehidupan yang baru, bebas dari sebagai perhambaan. Tetapi apa yang berlaku kepada bangsa Israel yang begitu ramai pada waktu itu telah memberontak kepada Allah. Alkitab mencatat, kalau kita menelusuri pembacaan kisah kehidupan bangsa Israel ini selama 40 tahun perjalanan di padang belantara menuju ke tanah Kanaan, sampai di tepi Sungai Yordan, mereka dikatakan mereka adalah orang-orang manusia yang tegar tengkuk, tidak mempunyai kelembutan, kerendahan hati, selalu memberontak terhadap Tuhan, selalu menyalahkan Tuhan. Dan kita salut kepada seorang pribadi yang begitu kuat mental, yaitu Nabi Musa, yang telah memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Mereka adalah orang-orang yang dikategorikan oleh Tuhan sebagai orang yang jahat. Oke, seterusnya siapa lagi? Saya tidak ambil dari Alkitab sudah. Tetapi apa yang keempat di sini adalah pribadi-pribadi manusia yang ada zaman sekarang ini. Kita diberi pilihan seperti manusia pertama. Oke, dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga 17 itu menyatakan ataupun menceritakan tentang seperti yang saya katakan awal-awal tadi, mana Tuhan memerintahkan ataupun beri kuasa kepada Adam dan Hawa untuk menguasai taman Eden itu. Semua tumbuh-tumbuhan atau semua buah-buahan yang ada di taman ini kamu boleh makan dengan bebas. Nah, dengan bebas. Itu bebas perkataan yang boleh kita kaitkan dalam pembelajaran ini, yaitu memberikan ruang untuk manusia membuat pilihan. Dia bebas, sebenarnya bebas, tetapi sebenarnya itu memberi ruang untuk membuat pilihan, sama ada pilihan yang betul ataupun salah. Tuhan memperingatkan, di tengah-tengah itu taman itu ada pokok pengetahuan ataupun pohon pengetahuan, di mana itu adalah pengetahuan untuk tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
itu adalah perintah Tuhan ataupun peringatan, amaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Oke, bagi kita pada zaman sekarang, pada saat ini, dalam Matius pasal 7 ayat 13, 14 berkata demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Terlalu sedikit. Itu adalah peringatan kepada kita bersama. Kita sebagai manusia zaman sekarang, kalau kita tergolong di dalam golongan pribadi atau orang-orang yang bersifat negatif terhadap menanggapi rencana Allah bagi manusia, ini adalah peringatan yang keras bagi kita semua, bagi kita bersama. Oke, seterusnya saya mengajak kita untuk melihat beberapa tokoh Alkitab. Ada beberapa pribadi yang saya ambil di sini, dan saya melihat pribadi ini sebagai sangat sesuai untuk dijadikan contoh dan teladan untuk kita sama-sama berpikir bagaimana seharusnya kita mau menanggapi rencana Allah bagi manusia. Yang pasti rencana Allah itu sangat indah, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pasal 3 ayat 16. Yang pertama, pribadi yang pertama adalah Nabi Nuh sendiri. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Itu adalah tindakan Nuh dalam usahanya menanggapi rencana Allah, rancangan Allah bagi manusia pada zaman itu secara positif. Dia menanggapi secara positif. Dan kita tahu bagaimana sukarnya, susahnya, penatnya, sengsaranya Nuh dan sekeluarganya, 3 orang anak, 3 orang anak lelakinya, 3 orang anak menantunya, dan seorang istri yang bersama-sama dengan Nuh menyiapkan sebuah batra yang begitu besar. Bayangkan saudara, kalau sebuah batra boleh memuatkan setiap jenis haiwan pada waktu yang ada pada waktu, dan saya percaya mungkin tidak ada hewan yang baru dicipta selepas itu yang ada sekarang. Semua yang ada sekarang itulah jenis-jenis hewan yang pada zaman Nabi Nuh. Setiap hewan ada yang satu pasang, kebanyakannya satu pasang. Tapi ada juga yang 7 pasang, ada juga yang ber-2 pasang. Jadi kalau kita berpikir tentang hewan yang kecil-kecil atau mungkin mudah, tetapi coba bayangkan untuk hewan atau binatang yang besar, bagaimana? Tetapi ternyata kita berkata, Nuh telah percaya menyiapkan batra itu, bahkan memasukkan semua binatang seluruhnya seperti yang diperintahkan oleh Allah, dan telah berjaya menyelamatkan mereka sekeluarga dan juga semua hewan atau binatang yang bersama-sama dalam batra itu. Semua itu berlaku karena cara Nabi Nuh menanggapi rencana Allah, rancangan Allah bagi manusia pada waktu itu secara positif. Kalau tidak, pasti manusia akan hilang lenyap semuanya pada zaman Nabi Nuh. Saya percaya saudara dari sekalian bersetuju kalau saya katakan begitu. So, bayangkan saudara, kalau Nabi Nuh tidak menanggapi rencana Allah, tidak melihat perintah Allah kepadanya itu secara positif, saya pikir
beban ataupun tugasan yang Nabi Nuh lakukan dan juga tugasan yang Nabi Musa pegang selama 40 tahun memimpin bangsa Israel yang begitu ramai pada waktu itu, pada zaman dia, lebih kurang penat. Walaupun mungkin Nabi Musa dia tidak selalu angkat-angkat kayu, panjat-panjat untuk membuat batra, tetapi jangan kita lupa Nabi Musa 2 kali dia naik Gunung Sinai dan berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam pertama kali dan kedua kalinya. Semata-mata untuk berhadapan dengan Tuhan, meminta mendapatkan batu loh batu itu, 10 hukum Taurat. Jadi Nabi Nuh adalah seorang pribadi yang sangat berpikiran positif, sekalipun sukar. Mungkin kalau sekarang ada seorang arsitek yang terkenal di dunia sekalipun, kalau dia disuruh membuat kerja Nabi Nuh, saya tidak berapa yakin kalau dia mampu lakukan dengan hanya 8 orang pekerja. Walaupun mengambil masa terlalu lama menyiapkan batra itu, tapi siap dengan sempurna. Yang seterusnya, pribadi yang seterusnya adalah Abraham sendiri. Abraham, bagaimana Tuhan memberi perintah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Satu perkataan di sini, aku pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu bermaksud pada waktu Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, Allah tidak menyatakan, kalau sekarang ini kita boleh mau pergi mana, Google ya, cari dalam Google ya tempat tuh, kita boleh tahu sudah jalan dia kan. Jadi bukan senang pada zaman Abraham. Dia katakan, Tuhan kata, pergilah ke tempat satu negeri yang akan aku beritahukan kepadamu. Akan ku beritahukan kepadamu. Dengar saudara, kata firman Tuhan, akan ku beritahukan kepadamu. Maksudnya akan ku beritahu, belum lagi dia beritahu, akan diberitahu. Dan bila dia mau beritahu, Tuhan memberitahu Adam dari masa ke semasa. Mana yang betul? Dari masa ke semasa kah? Ke semasa, dari semasa ke semasa. Kami ada kongsikan ini di SIB Pusat pada tahun lepas. Dan dipilih yang lebih tepat adalah dari semasa ke semasa. Jadi itu mungkin satu pelajaran barulah hari ini. Maksudnya saudara, sampai di satu tempat Abraham berjalan menurut perintah Tuhan. Abraham berjalan melihat Tuhan, seperti orang Majus waktu mereka mencari bayi Yesus yang sebagai seorang raja yang baru dilahirkan di Bethlehem. Abraham pun lebih kurang sama perjalanan hidupnya, mencari negeri yang Tuhan katakan, ke negeri yang akan kuberitahukan kepadamu. Senang, mudahkah saudara pikirkan untuk sampai di tempat itu yang belum diberitahu? Tapi Abraham melihat itu, menanggapi, dia percaya apa yang Tuhan firmankan kepada dia adalah satu rancangan Allah bagi seluruh manusia. Bukan untuk dia saja, bukan untuk keluarga dia saja,
Sebab seterusnya dikatakan di sini, aku akan membuatkan engkau menjadi berkat kepada semua bangsa. Semua bangsa maksudnya seluruh manusia di bumi. Jadi itulah cara Abraham menanggapi rencana Allah. Bukan senang, banyak pengalaman. Seterusnya anaknya pula meneruskan Ishak dan seterusnya Yakub. Ini saya tidak menceritakan lebih banyak berkenaan dengan pribadi ini, sebab kita tahulah bagaimana Ishak, pengalaman Ishak sehingga mendapat dua orang anak laki-laki, yaitu Yakub, Esau dan Yakub. Tapi Esau tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab, tetapi Yakub banyak cerita mengenai dia. Dan Yakub pun kita boleh melihat bagaimana dia menanggapi rencana Allah, sekalipun dia ditipu oleh mertuanya dalam hal memperistrikan dua orang anak mertuanya, tetapi dia tetap berpegang kepada prinsip menanggapi rencana Allah bagi seluruh manusia. Akhirnya lahirlah Yusuf. Ini adalah pribadi yang ketiga. Lahirlah Yusuf bagi Yakub dari istrinya Rahil. Dan pada waktu Yusuf dilahirkan, Rahil dalam keadaan usia yang agak tua, tetapi akhirnya diberkati oleh Tuhan dan mendapat anak Yusuf. Yusuf kita tahu, saya percaya semua banyak jemaat Tuhan, mungkin bukan semua. Kalau Anda yang sudah membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab, berusaha membaca Alkitab, pasti saudara tahu siapakah Yusuf dalam Alkitab. Dia ada Yusuf dalam Perjanjian Baru, tetapi bukan itu yang kita maksudkan. Yusuf yang saya maksudkan adalah Yusuf anak kepada Yakub. Yusuf telah dijual oleh saudara-saudaranya, abang-abangnya. Kita boleh melihat kehidupan ataupun perjalanan ataupun cerita tentang Yusuf dalam Keluaran pasal 50 ayat 20. Ini adalah akhir daripada ataupun kesudahan daripada perlakuan abang-abangnya terhadap dia. Pada mulanya abang-abangnya menjual dia kepada orang Mesir, dan akhirnya orang Mesir itu menjual pula Yusuf ini kepada Potifar. Dan akhirnya Yusuf ini dengan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi dia, kerana sewaktu dia coba dibunuh, sebenarnya dia ini mau dibunuh oleh abang-abangnya, tetapi tidak semua abang-abangnya berfikiran begitu. Salah satu abangnya telah berpikir secara lebih baik, tidak terlalu kejam. Dia katakan, janganlah kita bunuh dia. Marilah, bagus kita jual dia kepada orang Mesir yang sedang datang kepada kita. Oke. Selepas itu, dia berada di rumah Potifar dan banyak pengalaman pahit dia di sana. Selama dia berada di dalam istana itu, dan selepas itu dipenjarakan, dan akhirnya karena penyertaan dan campur tangan Tuhan bagi hidupnya, karena Allah melihat, Tuhan melihat dalam hati, dalam hidup Yusuf sentiasa ada sikap positifnya dalam hal menanggapi. Dia memahami, dia mengerti dan mematuhi rencana Allah di dalam kehidupan dia, dan bukan saja untuk hidupnya. Dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah untuk semua manusia. Oke, dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, ini adalah kesudahan daripada perbuatan abang-abangnya terhadap dia. Memang, dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pada waktu itu, kelaparan telah berlaku di seluruh dunia. Dan dikatakan di sini di negeri dan di sekitarnya, kelaparan yang besar berlaku. Kalau Yusuf tidak dijual oleh abang-abangnya, kalau Yusuf tidak berada di Mesir pada waktu itu, di istana Firaun, dan menanggapi secara negatif, dia berpikiran secara negatif, maka pasti
dia tidak mampu untuk menolong, melanjutkan kehidupan keluarga sendiri yang waktu itu selepas ini Yusuf telah meminta kebenaran daripada Raja Firaun untuk membawa seluruh keluarganya datang ke Mesir pada waktu itu. Bahkan banyak bangsa dari negeri lain yang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan akhirnya apa yang berlaku kepada Yusuf? Yusuf diberi satu tanggung jawab, satu gelaran ataupun satu tugas oleh Raja Firaun sebagai orang yang berkuasa di tanah Mesir pada waktu itu. Dalam Keluaran pasal 41 ayat 41 berkata, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi walaupun dia orang asing di tempat itu, tetapi dia telah dilantik untuk memegang satu kuasa yang besar di seluruh tanah Mesir. Keadaan yang keempat adalah Nabi Musa. Saya akan menyampaikan ataupun sedikit mengambil tentang beberapa pribadi yang ada di sini, yaitu Musa. Nabi Musa, seperti yang saya cerita awal-awal tadi. Nabi Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah. Ini adalah perintah Tuhan pada Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ini adalah perintah Allah kepada Musa. Bagaimana dia menanggapi perintah itu ataupun rencana Allah kepada bangsa, bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh bangsa. Dan itu kita boleh kena ataupun kita boleh sadar itu, percaya itu, yakin itu, sehingga pada saat ini di mana rencana Allah bukan saja kepada orang Israel, bangsa Israel, tetapi kepada seluruh manusia. Dia pergi walaupun susah. Banyak alasan Musa pada mulanya. Siapakah aku ini? Aku tidak pandai berkata-kata. Tetapi Allah telah memberikan dia kekuatan, kemampuan. Akhirnya mampu membawa orang bangsa Israel keluar dari Mesir. Seterusnya Yosua adalah penerus tanggung jawab yang diletakkan oleh Nabi Musa kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan dan menempuhi banyak peperangan. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, mereka terpaksa memerangi setiap negeri, setiap daerah yang mereka lalui dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan seterusnya yang terdekat dia adalah orang pribadi yang terakhir memimpin, memberikan peringatan-peringatan kepada bangsa Israel ini. Apabila mereka sudah berada di Kanaan, dia adalah pribadi yang terakhir yang senantiasa bertanggung jawab meneruskan pesanan Yosua, yaitu Kaleb. Yosua memberikan kepercayaan kepada Kaleb untuk meneruskan tanggung jawabnya, membimbing, memberikan kesedaran, peringatan-peringatan kepada bangsa Israel ini. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Dan seterusnya Daniel dan rekan-rekannya. Ini saya tidak cerita banyak, sebab kita tahu Daniel bagaimana dia menanggapi rencana Allah. Walaupun dia berada di dalam pembuangan di Babel, karena hukuman Allah atas ketegaran tengkuk, kejahatan bangsa Israel, maka akhirnya Allah menghukum mereka dan mereka menjadi tawanan, menjadi hamba kepada Raja Babel. Dan Daniel berada di situ, salah seorang yang berada di tempat itu. Tetapi Daniel telah melakukan sesuatu, telah menanggapi rencana Allah, dan dia telah menjadi tokoh Alkitab yang sangat baik dan memberkati. Seterusnya murid-murid Yesus. Ini adalah kedua terakhir, murid-murid Yesus. Bagaimana murid-murid Yesus menanggapi rencana Allah kepada manusia? Kita tahu semua murid Yesus tidak ada yang tarik diri ataupun mengubah pikiran, kecuali Yudas Iskariot.
Seterusnya yang terakhir sebagai tokoh Alkitab yaitu Rasul Paulus sendiri. Sebelum itu saya membaca. Bagi murid-murid Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu adalah perintah, peringatan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dibunuh. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib. Dan bagaimana, apakah tindakan murid-murid Yesus dalam hal menanggapi perintah itu atau rencana Allah itu? Cara mereka menanggapi adalah secara positif, di mana kita tahu mereka telah menyangkal diri. Menyangkal diri bermaksud mengutamakan hal-hal yang Tuhan perintahkan, tidak melihat ataupun tidak memberi perhatian yang lebih terhadap keperluan pribadi. Dia mengutamakan, mereka mengutamakan orang lain ataupun sesama yang memerlukan. Mereka dengan berani mengkabarkan Injil, menyebarkan Injil, memberitakan Injil, sekalipun mereka terdedah kepada kematian ataupun sengsara. Memikul salib. Memikul salib maksudnya kesengsaraan. Oke, dalam Roma pasal 14 ayat 8, ini adalah pendirian Rasul Paulus dalam kehidupannya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu adalah cara Rasul Paulus menanggapi rencana Allah bagi manusia. Oke, apa penerapan kita daripada firman Tuhan ini? Dalam Amsal pasal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia zaman sekarang banyak rancangan, macam-macam rancangan untuk kehidupan pribadi. Tetapi sedikit sekali yang merancang untuk pekerjaan Tuhan. Seperti kata ayat firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa manusia lebih cenderung untuk melakukan kejahatan. Yeremia pasal 29 ayat 11, karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah peringatan Tuhan melalui Nabi Yeremia untuk dikatakan, disampaikan, diperdengarkan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Dan ini adalah juga dinyatakan, diteruskan kepada kita pada saat ini. Apakah yang dimaksudkan dengan damai sejahtera? Itu adalah rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera bagi setiap manusia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini kata-kata Yesus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 20:21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau Tuhan menyampaikan suara kepada kita, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, maka itu ada maksud Tuhan sebenarnya. Itu memperingatkan kepada kita. Tuhan akan bertanya, bagaimana engkau menanggapi rencana Allah bagi manusia, bagi dirimu sendiri, keluargamu, bagi jemaatmu, bahkan semua manusia di dunia. Yohanes pasal 20 ayat 1 tadi berkata, di ujung ayat itu adalah, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku, sekarang aku mengutus kamu. Tuhan mengutus kita untuk apa? Di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah perintah ataupun peringatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menyampaikan damai sejahtera Allah ini kepada semua manusia. Dan itu sajalah cara kita, bahwa kita menanggapi rencana Allah bagi manusia dengan cara yang positif, yaitu kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Bila Tuhan mengutus kita, maka kita diutus untuk menjadikan semua bangsa di dunia ini menjadi murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini, rencana Allah bagi manusia adalah sesuatu yang sangat indah. Tuhan mau supaya setiap orang memiliki iman akan menjadi milik Allah, mempunyai hidup yang berkelimpahan, bahkan kekal abadi. Bukan setakat berkelimpahan, tetapi hidup yang kekal abadi. Menanggapi rencana Allah bukanlah perkara yang mudah. Itu sebabnya ramai manusia tersesar dan hilang arah. Salah memilih jalan, lebih cenderung untuk masuk pintu yang luas dan jalan yang lebar. Dan jalan itu atau pintu itu adalah menuju kepada kebinasaan. Marilah kita sama-sama mengikuti jejak cara menanggapi secara positif seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh Alkitab yang saya sudah sebut sebentar tadi. Pendirian iman Rasul Paulus adalah, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sudah kongsikan bersama pada hari ini akan menjadi kekuatan, dorongan, semangat untuk kita terus kuat berpegang pada iman percaya kita, memperjuangkan iman kita di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita masih lagi belum boleh berbakti, beribadah di dalam ruang gereja secara beramai-ramai, tetapi semua ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita menanggapi rencana Allah secara positif, maka pasti kita telah melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan sejak daripada PKP 1 sehingga pada saat ini. Saya mendorong kita semua untuk berpegang pada prinsip menanggapi rencana Allah bagi manusia secara positif. Terima kasih untuk perhatian dan jemaat yang setia mengikuti ibadah ini, mengikuti dan mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena atas kebaikan dan rencana Tuhan yang indah untuk kami semua, khususnya bagi jemaat Sabi Bandar dan aminnya kepada jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah ini. Firman Tuhan yang telah kami kongsi bersama merupakan satu firman, satu perintah Tuhan yang meminta, memperingatkan supaya kami sebagai anak-anak Tuhan harus
mengambil pendirian untuk menanggapi, memahami, mengerti, dan melakukan, mengerjakan rencana apa yang Tuhan sudah rencanakan, rancang di dalam kehidupan setiap manusia. Dan itu menjadi tanggung jawab kami yang utama dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berikanlah kami kemampuan ya Bapa. Sekalipun kami ini adalah manusia yang banyak kelemahan dan kemampuan sangat terbatas, tetapi kami percaya Roh Kudus yang Tuhan sudah sediakan, yang diutus untuk menjadi penolong, yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, memimpin kehidupan kami setiap masa. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan, khususnya SIB Bandar Labuan, senantiasa memiliki hati yang rindu akan Tuhan, mau berusaha untuk mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba mengisytiharkan pemberkatan dari segi berkat kesehatan, berkat pemeliharaan, berkat dalam usaha pekerjaan, apapun yang diusahakan oleh jemaat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan memelihara. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami mohon, dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana